Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Cerita Inspirasi. Selamat pagi, apa kabar teman-teman yang sedang nonton podcast ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu ya. Dan oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nesa Frida Putri Zainal. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Salam kenal semuanya. Oke, senang kali rasanya bisa hadir dan menemani ruang dengar pada hari ini. Episode kali ini aku bakal bahas topik yang lumayan menginspirasi kita nih, yaitu tentang bagaimana sebuah gelar itu yang harus berjalan barengan dengan tanggung jawab yang besar. Dan juga kita bakal kabarin gimana sih rasanya jadi mahasiswa yang harus pintar-pintar bagi waktu antara padatnya dunia perkuliahan, apalagi kedokteran ya gitu, dan juga pengabdian di masyarakat seperti itu. Oke, buat ngupas hal itu, aku ngundang seseorang narasumber yang keren banget, dan juga dia nih anaknya cantik banget, tahu, baik, dan juga dia nih representasinya itu anak yang berprestasi, dan juga darah kecil inteligensia 2024, Duta Ekonomi Kreatif 2025 Bujang Dara, dan juga sekarang ini lagi menjabat di Duta 1 Fakultas Kedokteran 2026 di Universitas Riau gitu. Keren banget kan? Oke, langsung aja kita panggil, yaitu Allegra Ramadhani. Halo. Apa kabar, Ale? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi, oh ya guys, sebelumnya Allegra ini teman SMA aku juga, tahu. Benar. Kami sama-sama dari SMA 5 alumni waktu tahun 2024 gitu. Terus juga nih, berapa hari yang lalu kan itu Ale ada grand final di Bujang Dara ya. Benar. Nah, aku itu datang, tahu. Iya. Dan aku juga kemarin sempat ngeliat kamu. Oh iya. Terus juga kan aku pas waktu nengok Ale kan, ya Allah tinggi banget gitu kayak. Terus juga Ale tuh sibuk ya kemarin tuh ya, agak riuh sedikit lah ya gitu. Dan juga selama aku ngikutin acara duta itu tuh acaranya tuh keren parah, dan juga ada beberapa pelajaran yang bisa aku ambil loh untuk aku gitu. Nah, itu juga guys, kenapa aku milih Ale sebagai narasumber kali ini, karena guys dia ini aktif di media sosial. Pertama tentang perdutaan, terus juga sebelum dari perkuliahan dia juga aktif dari SMA sebenarnya guys. Jadi dia ini dulu MPK ya, MPK OSIS itu guys. Nah, juga dia ini pernah loh waktu di gelanggang remaja itu buat apa namanya, waktu kita yang semalam Cup. Nah, mereka nih guys orang-orangnya. Terus juga dia ini sebagai content creator. Terus juga video-video itu sangat menginspirasi banget guys, tentang mengedukasi, menginspirasi juga, dan juga penyampaian videonya ini memang keren gitu guys. Percayaan diri dia tuh sangat-sangat bagus yang dia tampilkan gitu. Jadi gimana caranya kita tuh melihat dia tuh sangat-sangat pandai lah untuk mengedukasi kita dan menginspirasi kita seperti itu. Nah, jadi aku tuh pengen tahu nih Ale ini gimana sih cara memanage waktunya gitu, terus juga keterampilan percaya diri itu yang dikembangkan seperti apa. Mungkin Ale boleh ceritakan. Boleh. Kalau misalnya dari cara aku untuk memanage diri sendiri, memanage waktu itu pastinya pertama bikin skala prioritas. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ada di situasi lagi di ujian, musim-musim ujian, aku tentunya mengutamakan di akademiknya dulu. Tapi kalau misalnya lagi libur kayak sekarang gini kan, lagi banyak waktu senggang gitu, nah baru aku nanti bikin list konten, baru nanti konten kayak gitu. Kalau untuk kepercayaan diri sendiri itu awalnya aku juga nggak pede. Kayak aku nggak berani untuk ngelihat mata orang, aku nggak berani untuk tampil di depan umum. Tapi semua itu balik lagi ke perjalanan dari dulu aku mulai untuk memberanikan diri. Nah, makin lama kelamaan aku mulai ngerasa nyaman ada di depan orang, aku bisa nyaman untuk bersosialisasi kayak gitu. Jadi intinya tuh ada di keberanian untuk Oke, nah guys tuh ya, kalau misalnya kalian mau mulai duluan tuh boleh dari keberanian semangatnya tuh. Terus juga nih aku pengen tahu nih cara keluar dari zona nyaman nih seperti apa gitu. Nah, untuk melangkah, berkembang, berproses juga. Nah, kita kan mau tahu masukan atau tips and trip dari Ale nih bagaimana? Betul. Kalau misalnya nih untuk cara aku sendiri untuk keluar dari zona nyaman itu dari satu langkah yang kecil banget dulu. Gimana tuh? Jadi kalau dulu itu kan awalnya aku tuh anaknya di sekolah tuh susah banget buat adaptasi. Nah, awalnya dulu di SMA aku tuh kayak takut banget buat cari teman baru kayak gitu. Nah, mulai dari langkah sekecil aku
aku berani untuk kenalan, terus juga aku berani untuk nyobain aku ikut organisasi. Iya. Terus juga di tahun 2023 aku Iya. tuh sempat ikut Bujang Dara Kecil. Iya. Nah, itu tuh bener-bener kayak aku tuh berani-beraniin aja deh gitu. Iya. Tapi ternyata di situ aku belum rezeki dan belum sempat terpilih. Nah, di tahun 2024 aku beraniin lagi nih diri untuk nyoba lagi. Nah, intinya itu aku bisa keluar dari zona nyaman itu ada di rasa penasaran aku. Penasaran. Kayak gitu. Berarti memang nyoba-nyoba dulu ya. Nyoba-nyoba, bener. Oke, terus selama perjalanan sejauh ini nih, pasti kan nggak selalu mulus ya gitu. Bener. Mungkin dari Ale sedikit aja, mungkin masalah sedikit aja gitu selama perjalanan sejauh ini. Terus kayak apa aja sih yang membuat Ale itu bisa tetap kuat melangkah, terus berani selalu maju? Apa aja yang membuat Ale itu berkorban demi meluangkan waktu Ale dan bisa sehebat ini sekarang gitu? Kalau untuk hambatan sendiri sih pastinya dari diri aku sendiri. Apa tuh Karena kalau aku tuh gampang banget ragu. Aku tuh gampang banget ragu, terus kayak sering overthinking kayak gitu. Nah, kadang tuh ya kalau aku lagi ikut ajang, di tengah-tengah tuh aku suka kayak apa aku berhenti aja ya? Aduh. Kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh keraguan-keraguan itu yang jadi hambatan untuk diri aku. Oh, iya. Nah, tapi cara aku untuk keluar dari hambatan itu, untuk survive dari hambatan itu pasti ada dukungan dan support dari orang-orang di sekitar aku, mulai dari keluarga, teman-teman, kayak gitu. Oh, berarti support systemnya keluarga, teman. Betul. Oke. Terus juga nih program kerja atau aksi Ale yang paling berkesan nih apa ya yang Ale pernah lakukan untuk masyarakat di Pekanbaru selama Ale menjabat? Kalau untuk apa yang udah aku lakuin untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, kalau dulu pas Iya. aku menjabat jadi Bujang Dara Ekonomi Kreatif, Iya. itu aku aktifnya di konten media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pekanbaru. Jadi kadang tuh aku promosiin nih ada tempat-tempat wisata apa kayak museum atau mungkin Asia Heritage, Asia Iya. Farm. Oh, iya. Terus juga aku juga promosiin untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarain sama pemerintah kota. Karena iya. kemarin kan di bawah naungan pemerintah kota Iya, dan dinas benar. kebudayaan kan. Kalau untuk sekarang ini lebih ke isu-isu kesehatan kayaknya. Jadi aku udah beralih konten karena Iya. juga menjabat jadi duta FK. Iya, benar. Jadi aku udah beralih konten jadi ke isu-isu kesehatan. Jadi aku mengedukasi nih ke masyarakat gimana sih, apa aja sih isu-isu yang lagi dekat dan hangat di kehidupan kita kayak gitu. Nah, jadi guys, Ale ini kan waktu sekarang ini udah selesai ya menjabat di Bujang Bujang Dara. Dara, iya. Baru selesai guys. Nah, sekarang tuh dia lagi mengemban amanah itu di FK-nya Undri gitu. Betul. Nah, jadi konten-konten dia itu guys agak beralih sedikit aja Iya. ya, sedikit aja Pak. Cuman dia tetap aktif kok di media sosial gitu. Oh iya, satu lagi. Dia juga musik guys, ya kan makeup model kalau nggak salah ya. Iya. Apalagi itu selain Kalau aku sih sebenarnya kayak apa aja yang ada jobnya diambil kayak gitu. Keren banget kan? Semua dia bisa guys, semua dia ada gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah ya Allah lancar banget gitu guys. Nah terus juga nih sebelum kita masuk ke bagian akhir ya, aku tuh pengen highlight gitu suatu hal yang gak kalah keren. Ale itu kan sebagai duta kreatif Pekanbaru ya, nah gitu. Jadi di mana di Rio ini kan kita punya potensi craft yang luar biasa banget, mulai dari kuliner, fashion sampai krianya gitu. Nah sebagai duta kemarin itu gimana sih caranya Ale itu membimbing untuk potensi di Riau ini gitu, bagaimana caranya mereka agar produknya tuh kita ini bisa dikenal lebih luas lagi gitu, bahkan sampai ke tingkat nasional, mana tahu. Terus juga apa kontribusi Ale sebagai mahasiswa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Riau gitu. Oke, kalau dari aku sendiri karena kita ini sekarangnya lagi dunia gadget banget. Benar. Jadi melalui media sosial sih yang paling penting karena orang-orang itu sebenarnya sekarang ini bakalan tahu apa aja yang ada di kota kita atau ada apa aja yang ada di Riau itu melalui media sosial. Karena kan cakupan kita kan luas nih, pengennya ke nasional gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa untuk buat suatu karya atau suatu kuliner itu tren atau hype, itu tuh bisa banget untuk ngenalin ke masyarakat luar. Dan juga itu juga yang udah aku lakuin pada saat aku menjabat kemarin. Nah, alhamdulillah keluarga itu rame loh guys, konten-konten dia tentang memproduksikan lokal Riau ini. Dan juga yang kemarin ya rumah apa yang diisi di Jalan Riau itu yang di Rumah Tuan Kadi. Nah, rumah Tuan Kadi. Coba boleh jelaskan tuh gimana
Soalnya aku pernah lihat story kemarin berkesan banget deh kayaknya di situ. Nah kemarin tuh guys. Jadi kalau untuk Rumah Tuan Kadi sendiri itu kemarin tuh aku sempat pakai batik Riau. Iya, Motifnya motifnya. Rumah Tuan Kadi. Karena kalau menurut aku sendiri tuh dari langkah kecil itu tuh mulainya dari diri kita sendiri. Jadi karena kemarin aku sebagai daerah ekonomi kreatif, Iya. jadi aku pengen nih ngenalin UMKM lokal kita ke masyarakat iya. di luar. Nah, dengan cara aku pakai batik Melayu coraknya Rumah Tuan Kadi. Nah, itu aku pakai pada saat malam grand final Bujang Iya, Daerah kemarin iya. karena aku tahu audiensnya itu bakalan banyak Banyak dan banget. bakalan banyak yang notice nih ini Iya. sebenarnya apa sih kayak Iya. gitu. Aku sempat notice itu loh guys, karena di antara perdutaan itu dia nih yang paling mencolok gitu. Karena roknya itu warna kuning dan itu motifnya tuh memang itu lah yang dibilang Ale tadi. Nah jujur nih kita kan udah banyak nih ya sharing-sharing. Nah aku boleh nggak mau tahu nih sebenarnya tuh aku baru sadar kan di balik gelar ini tadi tuh ternyata nggak segampang yang kita upload di media sosial, tetapi ada tanggung jawab yang besar dan pelajaran di baliknya. Nah terakhir nih Ale, sebagai penutup obrolan kita, boleh nggak sih kasih closing statementnya untuk pesan buat teman-teman mahasiswa di luar, untuk khususnya anak muda yang mungkin sekarang berjuang untuk mengejar prestasi, mungkin dari segi ragu, takut gagal atau bingung dan bagi waktunya bagaimana. Ini terakhir banget ya. Nah apa sih pesan yang bisa Ale berikan untuk kita semua? Oke, buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang untuk prestasi, mungkin ada yang lagi ikut ajang-ajang juga. Aku mau ngucapin semangat, jangan pantang menyerah. Pokoknya kalau misalnya ada keraguan, udah terobos aja deh gitu. Dan juga yang paling penting itu adalah restu dari orang tua dan juga dukungan dari orang-orang di sekitar, kayak gitu. Kayak gitu, oke. Dan ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Allegra yang sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sedang Ale jalankan. Terima kasih banyak juga buat Ale yang udah mau berbagi cerita sama kita dan inspiratifnya banget di ruang cerita inspirasi kita ini. Terus juga semangat terus ya buat Ale kuliahnya, buat mengejar masa depannya juga, dan semangat terus untuk mengemban amanah di Duta Ekonomi Kreatif Pekanbaru dan Duta IFK juga. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton dan dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak atas antusiasnya, dan semoga obrolan kita pada hari ini membawa manfaat, motivasi, dan membuka pandangan baru kita untuk tentang pentingnya menyeimbangkan akademik dan mengabdi ke masyarakat. Seperti itu. Aku Nesa, dan seluruh tim produksi, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami izin pamit undur diri. Sekiranya mungkin ada yang menyinggung hati, kami mohon maaf, dimaafkan. Jangan lupa untuk terus bernampak positif dimanapun kalian berada. See you guys, sampai jumpa. Terima kasih Ale. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.